Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ayundasari. Saya mahasiswa Administrasi Bisnis semester 4 Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai contoh kasus transaksi bisnis, yaitu sengketa dagang minyak sawit Republik Indonesia dengan Uni Eropa. Sengketa dagang internasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan perdebatan, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, dan perselisihan. Sengketa dagang internasional merupakan kasus yang sering terjadi pada pelaku bisnis dalam suatu kontrak atau perjanjian. Biasanya memiliki sistem hukum yang berbeda. Untuk penyelesaiannya, dalam hukum perdagangan internasional bisa menggunakan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. Untuk masalah dalam kasus ini, yang pertama, Uni Eropa bertubi-tubi menghambat akselerasi perdagangan minyak sawit Indonesia. Lalu menyebarkan isu-isu tentang perusahaan sawit Indonesia mulai dari isu kesehatan, lingkungan, hak asasi manusia, perubahan iklim, hingga memperkerjakan anak. Lalu pada tahun 2013, Uni Eropa secara sepihak mengenakan bea masuk anti-dumping atau BMAD sebesar 8,8% sampai dengan 23,3%. Lalu kejadian itu terulang lagi pada tahun 2019. Uni Eropa secara sepihak menetapkan tarif bea masuk 8% sampai 18%. Namun faktanya, komoditas lain seperti rapeseed dan bunga matahari yang notabene mereka produksi sendiri tidak pernah diatur prinsip-prinsip berkelanjutannya. Begitu juga minyak kedelai dari Amerika Serikat tidak masuk ke dalam ILUC karena mereka ditekan oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Donald Trump. Untuk langkah yang diambil oleh perusahaan sawit Indonesia pada tahun 2013, pemerintah Indonesia protes dan membawa sengketa dagang ini ke Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body atau DSB yang ada di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Untuk kasus terbaru tahun 2019, pemerintah Indonesia juga melakukan hal yang sama seperti tahun 2013, di mana pada tahun 2013 tersebut seluruh tuntutan Indonesia disetujui. Jadi pada tahun 2019, pihak perusahaan Indonesia juga kembali mengajukan gugatan ke General Court of the EU. Komentar atau solusi dari kasus ini, gugatan yang dilakukan oleh perusahaan sawit Indonesia kepada Uni Eropa sudah sangat tepat, karena masalah tersebut bukan baru sekali dilakukan oleh Uni Eropa kepada Indonesia. Sehingga dilakukannya gugatan secara langsung adalah keputusan yang tepat. Namun, alangkah lebih baik jika perusahaan sawit Indonesia menyelesaikan permasalahan internal terlebih dahulu, memperbaiki tata kelola industri sawit, menyelesaikan permasalahan tata kelola lahan perkebunan sawit, dan permasalahan dengan lingkungan sekitar perkebunan. Pihak pemerintah seharusnya tidak tutup mata dengan adanya permasalahan-permasalahan internal perusahaan sawit tersebut. Dengan selesainya permasalahan-permasalahan internal tersebut, tentunya dapat mengurangi beban permasalahan yang harus diselesaikan perusahaan sawit. Dengan demikian, perusahaan sawit Indonesia dapat lebih fokus dan kuat dalam penyelesaian sengketa dagang dengan Uni Eropa.
Itulah sekilas mengenai presentasi saya terkait contoh kasus transaksi bisnis atau transaksi perdagangan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.